Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang ada dimanapun. Pada malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Mari bersama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menantikan semua perbuatan ajaib yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan buat sepanjang hari yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Pada malam hari ini, 1 jam ke depan Tuhan, kami mau membawa hidup kami mau membawa seluruh hati kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau menyanyikan Engkau kudus, Engkau Allah yang kudus bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari bawa hatimu, mari bawa penyembahanmu kepada Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kebaikan-Mu. Ini hidup kami, ini penyembahan kami bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau datang ke dalam hadirat-Mu. Kami mau sembah Engkau kudus. Kudus Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti
Jiwaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Mari bersama-sama katakan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kami nantikan Engkau Allah yang kudus. Haleluya. Kami sembah, ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita agungkan Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Kudus, kudus. Haleluya. Haleluya.
kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Allah yang kudus. Kami sembah Engkau Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari bersama-sama dengan sungguh-sungguh katakan, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi sujud menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Ku sembah kudus, ku sembah kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau terlebih besar bagi kehidupan kami Tuhan. Engkau terlebih besar dari setiap permasalahan yang kami hadapi Tuhan.
Oleh sebab itu pada malam hari ini kami mau menyatakan Engkau Allah yang besar. Dengan iman kami mau berkata, Yesusku lebih besar. Yesusku lebih dahsyat. Terima kasih Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Jemaat Tuhan, katakan Yesusku terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari bersama-sama angkat tangan kita, katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Engkau Allah yang besar Tuhan. Tiada duanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Pada malam hari ini kami mau menyatakan Engkau lebih besar. Engkau lebih dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di
Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku Tuhan, di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, selama-lamanya. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, selamat malam. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala untuk kita boleh ditabur lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Seberapa banyak kami yang hadir di dalam ibadah jawaban doa hari ini Tuhan. Dan apapun keadaan kami hari ini Bapa, kami tetap mau berkata Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan ditabur lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang akan ditabur hari ini, itu boleh menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kami. Boleh menjadi satu jawaban atas setiap kerinduan yang kami bawa di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, ini waktu-Mu ya Roh Kudus. Berbicaralah ya Roh Kudus, hamba terbatas, tapi hamba luaskan Roh Kudus yang tidak terbatas untuk berkata-kata dan berbicara melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, senang berjumpa kembali jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan di dalam ibadah jawaban doa hari ini. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya percaya keadaan saudara semua dalam keadaan baik saudara. Karena ada Tuhan Yesus yang selalu menjamin setiap kehidupan anak-anaknya. Nah jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama belajar. Pernahkah saudara mendengar satu tag atau slogan mengenai ketika kita lakukan bagian kita, maka Allah akan melakukan bagiannya. Seringkali di dalam pujian penyembahan kita mungkin kita bernyanyi, kita menaikkan pujian penyembahan, kita bilang bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Ada sebuah pujian yang berkata, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Pujian ini begitu indah saudara. Dikatakan bahwa kuasa Tuhan tuh lebih besar. Lebih besar dari apa? Dari persoalan kita. Lebih besar dari pergumulan kita. Lebih besar dari setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bahkan pujian ini mengatakan bahwa nggak pernah terlambat. Tetapi seringkali kita menghadapi satu fakta atau satu situasi atau satu keadaan yang kita bilang katanya Tuhan kita besar. Tapi kok kayaknya saya menunggu jawaban Tuhan sekarang Tuhan. Saya perlu jawaban Tuhan. Saya perlu peneguhan dari Tuhan hari ini. Tapi kok sampai hari ini saya belum dijawab oleh Tuhan. Atau mungkin kok jawabannya tidak sesuai dengan harapan yang saya doakan. Nah jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau belajar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan katakan bahwa waktu kita lakukan bagian kita, maka Tuhan akan lakukan bagiannya. Waktu kita mau lihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Kita mau lihat janji penggenapan firman Tuhan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Firman Tuhan menuliskan ada satu bagian yang harus kita lakukan.
Ada satu kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini lewat kebenaran firman Tuhan menuliskan apa yang menjadi bagian Allah. Ketika firman Tuhan katakan bahwa waktu kita lakukan bagian kita, maka Allah akan melakukan bagiannya. Apa sih bagian Allah? Firman Tuhan menuliskan banyak sekali janji-janji, peneguhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan katakan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Bagaimana Tuhan katakan bagian Tuhan adalah bahwa Tuhan akan membuka setiap jalan-jalan ketika kita ada di padang gurun. Bagaimana firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan membelah setiap gunung-gunung yang menghalangi setiap jalan kita untuk kita sampai mencapai satu penggenapan janji firman Tuhan apa yang dijanjikan oleh Allah. Bagaimana firman Tuhan katakan bahwa dia akan melakukan mukjizatnya. Bagaimana firman Tuhan katakan bahwa kuasanya tetap sama. Itu adalah bagian Allah, saudara. Dia katakan dia akan membuka jalan di padang gurun. Di tempat yang tandus, di tempat yang kelihatannya nggak ada kehidupan, nggak ada jalan keluar. Tapi firman Tuhan dengan jelas menuliskan, ada satu peneguhan, dia katakan dia yang akan membuka jalan di padang gurun. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-16 firman Tuhan menuliskan, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Saudara pernah ingat bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel ketika dikejar-kejar oleh Firaun dan pasukannya? Bagaimana ketika dia menghadapi satu laut, kemudian Musa mulai berdoa kepada Tuhan dan Tuhan membelah lautan itu. Bahkan Tuhan membuat air itu menjadi benteng, menjadi tembok, sehingga akhirnya bangsa Israel bisa lewat di tanah yang kering. Sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan, tetapi itu menjadi mungkin. Kenapa? Bukan karena doa Musa yang luar biasa. Bukan karena mungkin Musa memimpin bangsa Israel. Tetapi kenapa? Semua karena kuasa Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena Tuhan berkenan untuk menolong umatnya. Karena Tuhan berjanji untuk membawa bangsa ini keluar dari Mesir menuju pada tanah Kanaan. Ketika Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan tepati janjinya. Nah, saya percaya janji Tuhan itu masih berlaku sampai hari ini. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus tetap sama, baik dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Nah, firman Tuhan katakan di ayat yang ke-19, dia katakan, lihatlah saudara, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Artinya apa? Ini berbicara mengenai kalau yang dahulu Tuhan tolong saudara dan saya. Yang hari-hari ini ketika kita mengalami satu pencobaan, satu tekanan hidup, satu proses, satu masalah, Tuhan pun akan membuat sesuatu hal yang luar biasa. Tuhan akan menolong saudara. Makanya dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan di bagian B, dia katakan, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai padang gurun, berbicara mengenai padang belantara, ini berbicara mengenai persoalan, pergumulan, tantangan hidup, apapun bentuk masalah, apapun bentuk tantangan, apapun bentuk pergumulan yang saudara hadapi. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan yang akan hendak membuat jalan di tengah persoalan saudara. Artinya Tuhan akan memberikan jalan keluar sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan caranya Tuhan. Ini janji kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagiannya. Bahwa bagian Tuhan, dia akan membuat jalan. Saudara ingat ada sebuah pujian yang sangat terkenal sekali. Pujian ini berjudul God Will Make Way. Tuhan akan buka jalan. Ketika kita lihat nggak ada jalan, Tuhanlah yang akan membuka jalan, saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan bilang Tuhan akan buka jalan, firman Tuhan juga menuliskan bahwa Tuhan akan membuka jalan waktu kita melakukan bagian kita. Waktu kita melakukan bagian kita, Tuhan pun akan melakukan bagiannya. Bahwa Tuhan akan membuka jalan atas setiap persoalan, pergumulan, kerinduan yang saudara bawa di dalam pengiringan ataupun di dalam kehidupan saudara, di dalam pengiringan saudara kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, kadangkala di dalam pengiringan kita bilang, Tuhan, saya berdoa, saya rindu supaya Tuhan jawab persoalan saya, pergumulan saya dengan cara A. Tapi kadangkala Tuhan jawab dengan cara B, saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin kadangkala tuh waktu kita berdoa kita bilang, Tuhan sembuhkan sakit penyakit saya, Tuhan belum sembuhkan.
Tetapi ada sesuatu hal yang Tuhan mau lakukan lewat sakit penyakit saudara. Sehingga lewat sakit penyakit saudara, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mungkin kadangkala ketika Tuhan izinkan ada duri dalam daging, kita bilang seperti Rasul Paulus, Tuhan ambil duri dalam daging. Tapi kadangkala Tuhan gak ambil. Justru duri dalam daging itu semakin menusuk dalam kehidupan kita. Kemudian kita bilang, Tuhan saya sudah berdoa, saya sudah melakukan bagian saya. Tetapi kenapa Tuhan gak pernah ambil duri dalam daging ini? Mungkin Tuhan juga mau bilang seperti Tuhan ngomong kepada Rasul Paulus. Sudah cukup kasih karuniaku bagimu. Justru di saat kelemahanmu lah kuasa Tuhan menjadi nyata dan sempurna. Itu sebabnya di dalam kitab Ibrani 10 ayat yang ke-20. Ibrani 10 ayat yang ke-20. Firman Tuhan menuliskan. Ibrani 10, Yesaya 55 ayat yang ke-8. Firman Tuhan menuliskan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah kita ini yang bisa menasehati Tuhan? Tuhan, kalau mau jawab doa saya maunya seperti ini ya. Tuhan, saya maunya jalan hidup saya seperti ini ya. Firman Tuhan jelas sekali saudara. Firman Tuhan katakan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Kadangkala kita berusaha merencanakan sesuatu hal yang menurut pemikiran dan pemandangan kita adalah ini yang terbaik. Tapi tahukah saudara bahwa yang terbaik itu semua adalah berasal daripada Tuhan. Rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Itu sebabnya kitab Yeremia menuliskan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Kapan kita tahu rancangan itu damai sejahtera? Mungkin sehari ke depan atau hari ini saudara belum bisa melihat rancangan damai sejahtera seperti apa lewat sakit penyakit saya. Rancangan damai sejahtera seperti apa lewat duri dalam daging. Rancangan damai sejahtera seperti apa ketika usaha saya semakin menurut atau mungkin malah menuju pada kebangkrutan. Rancangan damai sejahtera seperti apa ketika saya dicemooh dan dihina. Rancangan damai sejahtera seperti apa Tuhan? Tetapi kitab Yesaya menuliskan rancanganku bukanlah rancanganmu. Saya pernah katakan di dalam satu kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan bisa pakai segala cara untuk menggenapi rancangannya, untuk memberi yang terbaik dalam kehidupan umatnya. Rancangan damai sejahtera. Tuhan bisa pakai sakit penyakitmu, Tuhan bisa pakai duri dalam daging, Tuhan bisa pakai kebangkrutanmu, Tuhan bisa pakai orang-orang yang mencemooh dan menghinamu untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Supaya apa? Supaya kita makin melekat di dalam Tuhan. Supaya kita semakin firm, tidak goyah di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tergantung bagaimana cara pandang kita, saudara dikasih Tuhan. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita meresponi setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Nah jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, firman Tuhan menuliskan dengan jelas Tuhan akan melakukan bagiannya waktu kita melakukan bagian kita. Tadi dikatakan Tuhan akan membuka jalan di setiap padang-padang gurun, Tuhan akan membuat sungai di padang belantara, saudara dikasih Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa di dalam kitab Ibrani 10 ayat yang ke-20, firman Tuhan katakan, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan, Tuhan yang membuka jalan dan yang hidup bagi kita melalui dirinya sendiri. Kalau nyawanya saja diberikan bagi saudara dan saya, sesuatu hal yang begitu berharga, punya nilai dia kasih buat saudara dan saya. Firman Tuhan menuliskan dengan jelas, dia turun ke dunia, dia tinggalkan atribut keilahiannya. Dia direndahkan serendah-rendahnya. Dia buang apa yang menjadi sesuatu hal yang punya nilai value. Dia ini anak Allah saudara. Tapi dia tinggalkan semuanya. Kemudian dia berikan nyawanya bagi saudara dan saya. Apalagi untuk urusan saudara di dunia ini. Mengenai apa? Mengenai sakit penyakit saudara. Mengenai harga diri saudara. Mengenai hati saudara. Mengenai usaha saudara. Mengenai apapun itu juga. Tuhan pasti tolong saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kadangkala kita nggak bisa menyelami cara kerja Tuhan saudara. Kadangkala kita nggak tahu. Kok Tuhan bekerja seperti ini ya? Tadi firman Tuhan katakan bahwa di dalam kitab Yesaya dia katakan rancanganku bukan rancanganmu. Jalanku bukan jalanmu. Kita nggak bisa menyelami cara kerja Tuhan. Tapi yang terpenting di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan saudara. Bahwa dia akan lakukan bagiannya. Untuk memberikan hari depan yang baik dalam kehidupan saudara dan saya.
untuk menolong saudara dan saya ketika kita bilang, Tuhan, saya udah gak tahu saya mesti gimana lagi. Tuhan gak pernah tinggalin saudara dan saya. Firman Tuhan katakan dia datang memberi sesuatu hal yang baru. Dia membuka jalan di padang gurun. Dia membuka sungai-sungai di padang belantara. Dia membuka jalan atas setiap persoalan pergumulanmu, saudara. Dia yang akan memberikan jalan keluar. Dengan caranya yang ajaib, saudara dikasih Tuhan. Makanya Efesus 3 ayat yang ke-20, firman Tuhan katakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Mungkin hari ini kita berdoa, Tuhan, saya mohon kesembuhan dari Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku gak cuma sembuhin kamu. Aku sembuhkan, aku pulihkan, dan aku berkati kamu. Itu cara kerja Tuhan. Waktu kita berdoa satu, Tuhan gak kasih satu, Tuhan kasih 10, saudara. Dia kasih berlipat-lipat ganda dari apa yang kita doakan. Kalau kita yang jahat saja, tahu memberi yang baik bagi anak kita. Waktu anak kita mungkin lapar, dia tahu mungkin kita ada di dalam satu situasi kondisi, dia bilang, Mama, aku lapar mau makan. Gak apa-apa deh, cuma telur aja Mama kasih aku. Tapi waktu kita buka kulkas ada ayam, cuma satu. Mungkin yang kita kasih adalah yang terbaik buat anak kita. Kalau kita yang jahat, kita tahu memberi yang terbaik buat anak kita. Apalagi Bapa kita yang di surga, saudara yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan katakan, dia dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Hari ini, kalau engkau sedang berdoa buat kesembuhanmu, engkau sedang berdoa buat pemulihan rumah tanggamu, engkau sedang berdoa buat pemulihan ekonomimu, engkau sedang berdoa buat pemulihan pergaulan dan masa depan anak-anakmu, engkau sedang berdoa buat hatimu yang terganggu, sukacitamu yang terganggu, engkau sedang berdoa buat pelayananmu, engkau sedang berdoa buat pengiringanmu yang merasa, Tuhan kok dalam pengiringan saya kayaknya semakin tawar atau semakin kering, atau saya tidak merasakan lagi seperti cinta mula-mula. Engkau sedang berdoa, firman Tuhan katakan, percayalah, dia akan menjawab jauh lebih dari apa yang kau pikirkan dan doakan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kalau kita lakukan bagian kita. Nah, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah ulas sedikit apa bagian Allah. Bagian Allah adalah dia akan buka jalan. Dia akan buka jalan. Dia akan buka jalan, saudara. Kalau kita lakukan bagian kita, apa bagian kita? Firman Tuhan katakan, bagian kita adalah percaya saja. Amin, saudara. Taruh di hatimu hari ini, saya mau percaya sama Tuhan. Sekalipun hari ini saya tidak bisa melihat, belum bisa melihat jalan keluar dari masalah saya, tapi saya mau percaya kepada Tuhan. Saya mau percaya dengan janji Tuhan. Itu adalah bagian kita. Waktu kita lakukan bagian kita, saudara dan saya mempercayai dengan penuh setiap janji Tuhan. Saudara akan lihat bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan akan membuka jalan di padang belantara. Tuhan akan membuka jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. God will make a way, saudara yang dikasihi Tuhan. Waktu kita percaya, kita akan punya satu iman yang berkata, sekalipun hari ini mungkin saya belum bisa melihat jalan keluar. Tadi saya katakan, bukankah firman Tuhan katakan rancangan Tuhan itu gak bisa kita selami. Sebab rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jalan kita bukan jalan Tuhan. Mungkin menurut saya harusnya hari ini dijawab Tuhan. Karena deadline-nya hari ini. Tapi Tuhan bilang enggak, bukan hari ini. Mungkin besok, lusa. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Di dalam Matius 19 ayat 26 firman Tuhan menuliskan, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin. Amin, saudara. Kalau hari ini, mungkin tanpa disadari, kita yang mendiskreditkan kuasa Tuhan, kita yang mengecilkan kuasa Tuhan. Kita bilang, aduh Tuhan, sampai hari ini Tuhan belum tolong, bisa nggak ya? Mau dibawa kemana hidup saya Tuhan? Bagaimana dengan sakit penyakit saya? Bagaimana dengan pekerjaan saya? Bagaimana dengan bisnis saya? Bagaimana dengan rumah tangga saya? Bagaimana Tuhan? Dunia memberi deadline. Tuhan tahu bagaimana Tuhan. Firman Tuhan katakan, lakukan bagianmu. Percaya saja, percaya saja, percaya saja kepada Tuhan. Percaya apa? Bahwa Tuhan akan buka jalan di tengah padang belantara. Tuhan akan buka jalan di padang gurun. Firman Tuhan katakan di dalam Markus 11 ayat 23.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Ini berbicara mengenai percaya, saudara. Tadi saya katakan bagian kita adalah mempercayai penuh setiap perkataan firman Tuhan. Amin, saudara. Firman Tuhan katakan kalau kita tidak bimbang hatinya, percaya penuh, percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi dalam hidupmu. Kalau yang keluar dari hati dan mulut kita, ketika kita ada di tengah padang belantara, ketika kita ada di padang gurun, adalah kata-kata ketidakpercayaan, kata-kata negatif, kata-kata persungutan, kata-kata bimbang, maka itulah yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tapi kalau yang keluar adalah kata-kata percaya, kata-kata iman, mempercayai penuh. Sekalipun hari ini saya belum melihat jalan keluar, tapi saya percaya tepat waktunya Tuhan akan tolong saya. Sekalipun hari ini keadaan saya seperti ini, tapi saya percaya Tuhan gak pernah tinggalin saya. Saudara akan lihat bagaimana Tuhan akan lakukan bagiannya, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, di ayat yang ke-24 firman Tuhan katakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Firman Tuhan katakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Hari ini ketika engkau minta kesembuhan, mungkin kau berdoa berhari-hari, bertahun-tahun, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun kau berdoa, Tuhan sembuhkan penyakit saya, Tuhan sembuhkan penyakit saya. Mungkin hari ini rubah doamu, Tuhan terima kasih buat kesembuhan yang Tuhan sudah beri. Terima kasih Tuhan. Sekalipun engkau belum menerima, kau bilang terima kasih Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan saya. Mungkin hari ini ketika engkau berdoa, Tuhan masalah ekonomi saya, kok usaha saya nggak naik-naik Tuhan? Tuhan berkati usaha saya, Tuhan berkati usaha saya. Mungkin hari ini kau rubah, kau berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan sudah tolong usaha saya. Terima kasih Tuhan sudah buka jalan. Mungkin bertahun-tahun kau berdoa untuk masalah rumah tanggamu, tetapi tidak ada jalan keluar. Tidak ada kok Tuhan seperti nggak jawab ya? Mungkin kau bisa berdoa hari ini dengan iman, percaya penuh kepada Tuhan, bilang, Tuhan terima kasih Tuhan sudah pulihkan rumah tangga saya. Tuhan terima kasih Tuhan sudah tolong rumah tangga saya. Tuhan terima kasih Tuhan sudah jaga anak-anak saya. Firman Tuhan katakan, berdoalah seperti engkau telah menerima dari apa yang kau doakan. Artinya apa? Kita percaya bahwa Tuhan sudah melakukan bagiannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya di dalam Lukas 1 ayat 37. Saya tutup dengan satu kebenaran firman Tuhan. Dia katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bukankah firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bukankah firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan membuka jalan di padang gurun. Tuhan akan membuat sungai-sungai di padang belantara. Bukankah firman Tuhan katakan bahwa rancanganku bukan rancanganmu. Cukup percaya saja. Saudara lakukan bagian saudara. Tuhan akan lakukan bagiannya. Saya tutup kebenaran firman Tuhan hari ini dengan sebuah kesaksian saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mau bersaksi, ada seorang pelayan Tuhan. Dia adalah seorang hamba Tuhan juga. Suatu ketika dokter mendiagnosa bahwa dia akan lumpuh. Dia tidak akan berjalan. Saudara bayangkan ketika kita didiagnosa bahwa kita nggak bisa jalan, dia merasa ketakutan. Dia ini seorang hamba Tuhan, saudara. Dia takut sekali kalau dia tidak bisa jalan. Singkat cerita, beberapa minggu dia tidak bisa pergi ke gereja. Ketika kesehatannya sudah mulai pulih, dia datang ke gereja. Dan pada waktu dia datang ke gereja, dia bertemu dengan gembalanya. Dan dia mulai sharing. Dia ceritakan keluh kesahnya, dia bilang, Bapak Gembala, dokter diagnosa saya nggak bisa jalan. Tapi puji Tuhan, setelah beberapa minggu kaki saya lemes, nggak bisa jalan karena fungsi ginjalnya terganggu. Hari ini saya bisa datang ke gereja. Saya paksakan, saya beriman bahwa Tuhan pasti tolong saya. Sekalipun waktu saya turun, saya mesti dipapah. Waktu saya jalan, saya paksakan diri saya.
Singkat cerita, gembalanya berdoa. Mari kita berdoa. Dia berdoa. Sehari berlalu, besoknya 2 hari berlalu, keadaannya masih sama. 3 hari berlalu, tiba-tiba dia dengar ada seorang rekannya masuk rumah sakit. Dia paksakan dirinya untuk menengok, untuk berdoa, karena dia seorang hamba Tuhan. Ada satu panggilan, dia datang berdoa, kakinya masih bengkak ketika ke rumah sakit. Dan dia bersaksi ketika dia pulang dari gereja, ketika gembalanya berdoa, dia bilang, Tuhan, aku percaya Tuhan. Aku percaya bahwa Tuhan pasti tolong. Sekalipun dia lihat kakinya bengkak, sekalipun dia menyadari bahwa kakinya tetap lemas, sekalipun dia tahu dokter mengatakan dengan jelas bahwa diagnosanya kemungkinan ibu akan lumpuh karena fungsi ginjalnya terganggu. Singkat cerita, 3 hari berlalu, dia datang ke satu ibadah wadah. Dan waktu dia datang ke satu ibadah wadah, kebetulan saya ada di situ. Dia tunjuk kakinya, dia bilang sama saya, kaki saya sudah kuat, sudah sembuh. Selesai ibadah, dia mulai bersaksi. Dia bilang, 1 bulan yang lalu, dokter diagnosa saya lumpuh. 3 hari yang lalu, saya baru bisa ke gereja dan saya berdoa, saya minta gembala saya berdoa. Setelah saya berdoa, saya tetap percaya dengan janji Tuhan. 3 hari kemudian, hari ini, kaki saya Tuhan sudah kembalikan. Hanya butuh 3 hari, saudara. 1 bulan didiagnosa lumpuh 1 bulan yang lalu. Hari Minggu, setelah 1 bulan hari Minggu dia datang ibadah ketika Tuhan kasih kekuatan. Dia berdoa, dia pulang dengan iman percaya penuh bahwa Tuhan pasti akan tolong saya. Saya percaya janji Tuhan, saya seorang hamba Tuhan. Dan pada waktu Tuhan kasih kekuatan, dia datang ke rumah Tuhan, dia berdoa. Dan dia bilang, sekarang Tuhan sudah pulihkan kaki saya. Dahsyat, saudara. Waktu dia lakukan bagiannya, apa bagiannya? Dia percaya penuh dengan perkataan firman Tuhan. Bahwa Allahnya tidak pernah meninggalkan dia. Sekalipun dokter memvonis dia lumpuh. Sekalipun fakta dari lab mengatakan bahwa fungsi ginjalnya terganggu. Akibatnya kakinya lumpuh. Tapi dia lebih mempercayai, mengimani perkataan Allahnya. Bahwa firman Tuhan katakan, Tuhan yang akan membuka jalan di padang belantara. Tuhan akan membuat sungai di padang belantara yang sukar, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau ibu ini ditolong, saya percaya kuasa Tuhan juga masih berlaku dalam kehidupan jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita akhiri ibadah jawaban doa hari ini dengan sama-sama kita berdoa. Mengimani setiap perkataan firman Tuhan yang ditabur hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat peneguhan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan kalau ibu ini ditolong oleh Tuhan. Sekalipun dokter sudah mendiagnosa dia lumpuh Tuhan karena fungsi ginjalnya terganggu. Tapi 3 hari kemudian Tuhan kembalikan kekuatan dari kakinya Bapa. Hamba percaya Tuhan, kuasa Tuhan masih sama sampai detik hari ini Bapa. Sehingga ketika umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, mereka membawa iman percaya mereka melakukan bagiannya untuk percaya penuh dengan janji kebenaran firman Tuhan. Hamba percaya Tuhan, Tuhan akan lakukan bagian-Mu Tuhan. Tuhan akan buka jalan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang ditabur hari ini Bapa. Hamba terbatas, tapi biarlah karya Roh Kudus yang tidak terbatas, yang terus memegang kendali setiap kehidupan kami semua Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan hati yang taat, hati yang setia, hati yang senantiasa mempercayai setiap perkataan firman-Mu Tuhan. Kami mau jaga hati kami Tuhan. Karena firman-Mu berkata ketika kami mengampuni kesalahan orang lain, ini berbicara mengenai ketika hati kami bersih di hadapan Tuhan. Dan kami mempercayai setiap perkataan firman Tuhan.
Tuhan akan buka jalan dalam segala sesuatunya. Hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah jawaban doa ini Bapa. Apapun keadaan mereka, mari Tuhan buka jalan. Hamba percaya Tuhan ketika mereka melakukan bagian mereka, untuk membawa hati yang terbaik bagi Tuhan, membersihkan hati yang terbaik bagi Tuhan, dan mempercayai setiap perkataan firman Tuhan. Tuhan akan lakukan bagiannya, tepat waktunya Tuhan. Tuhan akan buka jalan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Berkat-Mu tercurah atas setiap kehidupan mereka Bapa. Kami terima setiap kebaikan, setiap kasih karunia Tuhan, setiap apapun yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami dengan segala penuh ucapan syukur. Dan kami mau bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus tetap baik apapun keadaan kami. Karena kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami akhiri ibadah jawaban doa ini Bapa dengan segala penuh ucapan syukur. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sampai berjumpa kembali di dalam ibadah jawaban doa pada minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya